Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini buat Gemini adalah tentang mereka yang menceritakan keburukan kamu di belakang ya. Apakah itu? Apa yang mereka bicarakan? Nah, ini ada kaitannya juga dengan yang aku readingkan sebelum ini ya. Nanti kamu bisa lihat di kolom deskripsi ya. Yang paling teratas tentang yang dibicarakan mereka tentang kamu itu adalah tentang kebaikan-kebaikan ya. Oke. Nah, di sini adalah tentang keburukan, tentang hal-hal yang jelek gitu ya. Seperti apakah itu yang dibicarakannya? Kita akan lihat di sini. Tapi ingat ya buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif ya. Oke. Gemini, kita akan shuffle kartunya. Mengerikan banget. Inilah yang mereka bicarakan di belakang kamu. Ya, tentang keburukan kamu, tentang hal jelek tentang kamu ya. Kenapa sih dia seperti itu? Kita akan coba lihat. Lihat ya. Ini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate jangan dipaksakan ya, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, Gemini. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri, ada Cancer, Pisces, Scorpio, Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Gemini. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Baik, Gemini. Kita akan coba lihat di sini. Di bottom of the deck, aku melihat ya, di sini ada Explorer of Wands ya. Jelas sekali di sini. Mungkin kamu kayak selalu melakukan sebuah tindakan-tindakan yang unik ya. Bahwasanya hidup ini tentang kita, tentang diri kita dan apa yang kita lakukan dan apa yang kita inginkan begitu. Dan itulah yang kamu lakukan. Dan intinya kamu itu selalu memperjuangkan apa yang benar-benar sudah kamu manifestkan. Di situ akhirnya banyak orang-orang yang terkadang menceritakan tentang kehidupan kamu, tentang nasib kamu ya, tentang apa yang kamu miliki ya. Ada yang mereka seperti itu mengatakan hal itu. Jadi itu kadang ada ya yang ngomong di belakang kamu itu seperti ya, dia itu nasibnya kok begitu ya, kok dia itu kayak ya kayak biasa aja sih gitu ya, kayak stuck tapi gayanya kok begitu banget gitu ya. Nah terkadang apa ya, bisa saja kamu itu tidak menunjukkan apa yang kamu miliki kepada orang-orang. Cukup biar orang tahu sendiri apa yang kamu miliki. Nah itu, padahal mungkin kamu memiliki semuanya karena kamu orang yang tidak sombong, orang yang tidak angkuh, dan kamu tidak ingin menunjukkan, wah siapa aku sebenarnya enggak gitu loh. Ya kalau kita tunjukkan siapa kita itu namanya kayak ria ya. Oke? Pamer jadinya ya. Tapi kamu tidak seperti itu, makanya mungkin orang melihat kamu itu hidup sederhana, kamu itu adalah orang yang suka berbagi juga ya, kamu orang yang murah senyum ya. Tapi orang-orang melihat kamu itu berbeda. Sehingga dia pula yang melihat, yang mengatur apa yang mungkin yang terjadi pada kamu gitu loh. Ataupun dia kayak menjudge hidup kamu. Hidup dia seperti itu ya, kok bisa begitu dia ya, ya. Kok nasibnya begitu-begitu aja gitu ya. Coba lihat aku gitu kan. Ya, aku yang sudah punya semuanya, aku yang bahagia, ya nggak tahu apa yang mereka miliki itu mungkin masih kredit lah gitu ya, masih ngutang lah gitu ya. Nah, jadi itu terkadang apa yang kita lihat itu tidak seperti ya tidak seperti apa yang kita pikirkan. Nah, begitu juga mereka mikirkan tentang kamu, padahal kamu adalah orang yang benar-benar tipikal kamu itu ya sederhana. Kamu tidak mau kayak apa ya kayak menunjukkan arogan bener enggak gitu loh.
Jadi itu. Apalagi mungkin mereka mengatakan saat kamu kehilangan pekerjaan lah, atau kamu saat putus cinta lah, atau kamu mungkin saat kamu dijauhi orang-orang lah. Padahal memang mungkin kamu aja sih yang ingin menjauh ya. Karena kamu tahu mereka-mereka itu kan orang toksik. Mereka-mereka itu kan selalu kayak apa ya, mentransfer energi negatif kepada kamu. Makanya kamu menjaga jarak. Karena kamu adalah seseorang yang memahami, oh ini orang yang baik, oh ini orang yang tidak. Jadi kamu selalu melakukan, langsung mengambil tindakan bahwasanya, oh aku harus bisa nih membatasi diri aku dari mereka, begitu. Itu kamu ya. Dan aku juga melihat di sini ada seseorang merasa kayak sebenarnya dia tahu kalau kamu itu adalah orang yang selalu beruntung gitu loh. Kamu sukses ya, terus kamu itu punya pasangan yang baik juga ya, punya pasangan yang kamu bahagia gitu ya pokoknya ya. Tapi mereka beranggapan bahwasanya kok begitu amat ya hidupnya gitu. Padahal kamu bahagia, kamu happy. Kenapa? Karena mereka iri sama kamu. Karena kamu itu selalu beruntung, tapi mereka kayak menutup apa yang memang kesalahan mereka sebenarnya gitu loh. Ya. Nah, itulah yang mereka bicarakan tentang kamu di belakang kamu. Padahal ada ya di antara mereka-mereka itu mungkin teman dekat bagi kamu ya. Ada mereka-mereka itu mungkin teman kerja kamu, ya di depan kamu itu baik banget gitu ya. Yang di depan kamu itu intinya kayak ya bisa dikatakan perfect lah gitu ya. Tapi ternyata di sini menunjukkan ya banyak mungkin kepribadian yang dia miliki. Di depan kamu baik, di belakang kamu ya nusuk kamu gitu ya, ceritain kamu ya. Terkadang orang-orang yang lain, teman-teman yang lain terkontaminasi dengan energi negatifnya dia, begitu. Jadi kamu jangan khawatir. Maksudnya kamu jangan merasa kayak takut atau khawatir atau bagaimana ya. Ternyata susah juga ya jadi orang bahagia, susah. Jadi orang sulit, susah. Apalagi jadi ya gitulah. Ternyata banyak orang-orang yang mungkin tidak bisa mengakui apa yang kita punya gitu ya. Nah, itu yang terbaca dari energi ini, ada judgment. Ada seseorang yang seketika aja berubah nih dari kamu. Kenapa? Ya. Ya mungkin terkontaminasi juga nih dari orang-orang yang membicarakan tentang kamu. Padahal mungkin kamu begitu baiknya sama dia. Padahal kamu begitu respect-nya sama dia ya. Atau bahkan ada nih yang juga pasangan kamu sendiri. Terkadang ada juga karena hasutan-hasutan atau karena perbuatan orang-orang di belakang kamu itu yang menghalalkan semua cara. Karena melihat kamu dengan pasangan bahagia banget. Sementara mereka suka nih, aku suka loh pasangan dia gitu. Sehingga dia melakukan segala cara untuk menaklukkan pasangan kamu ini. Sehingga akhirnya ya bisa membuat hubungan kamu hancur. Nah, itu yang perlu kamu berhati-hati. Ya. Karena di sini akan banyak orang-orang menceritakan kamu dan banyak orang macam-macam juga ya. Apa yang dilakukan itu terhadap kamu. Ya. Aku juga melihat di sini Nine of Pentacles. Ini juga menggambarkan kami itu selalu bertumbuh terus. Arti kata karena ada kepositifan dalam diri kamu, akhirnya kamu selalu mendapatkan kesempatan, peluang ya. Karena pada dasarnya kita semua itu punya kesempatan, punya peluang. Tergantung kita, diri kita. Punya energi apa? Energi negatif kah? Energi positif kah? Kalau energi negatif kita tidak akan melihat peluang itu. Maka dari itulah akhirnya kamu bisa sukses. Akhirnya kamu bisa bahagia ya. Karena kamu punya energi positif yang bisa menilai seseorang itu baik ya. Kalaupun nanti orang ini ada yang tidak baik sama kamu selalu kayak untuk memaafkan ya. Ya udahlah, mereka emang seperti itu begitu. Ya. Itu Gemini. Nah, kita akan coba lihat ya di sini apakah yang terbaca lagi buat Gemini. Oke. Kita ambil 3 kartu. Ya. Believe what you see. Nah, akhirnya kamu percaya nih. Awalnya sih kamu mungkin tidak percaya ya pada orang-orang yang mungkin tidak menyukai kamu. Karena pada dasarnya kami itu selalu berpikir positif. Terus akhirnya kamu melihat kebenaran itu. Bahwasanya ada orang-orang yang kayak apa ya? Oh ternyata bener ya. Dia begitu sama aku. Oh ternyata dia bener gak suka sama aku.
Ya mungkin dari cara dia ke kamu, ekspresinya dia ke kamu ya, sehingga menggambarkan, akhirnya kamu percaya gitu loh. Dan di situ kamu mencoba untuk, berhati-hati menghadapi mereka, tapi tetap dengan kebaikan-kebaikan kamu ya. Dan aku juga melihat di sini ya, buat, game ini, ada whatever you are thinking about, don't do it ya. Menggambarkan bahwasanya kamu, ya udahlah aku nggak mikirin gitu ya, apa yang mereka lakukan ya, apa yang mereka perbuat, intinya selagi aku tidak, mengganggu mereka, selagi aku tidak menentang itu semua, ya udah biarkan aja. Di situ akhirnya kamu mencoba untuk, ya melewati itu semua dengan lapang dada, terus memaafkan aja ya, legowo aja, dan kamu juga menunjukkan rasa empati juga kamu ke dia, sehingga mungkin banyak orang-orang akhirnya bisa menyadari itu tujuan kamu, you need big fucking hug ya. Aku juga melihat beberapa dari game ini, kamu seperti membutuhkan, hal-hal yang membuat kamu, "Wah, aku harus mengumpulkan kekuatan, aku harus mengumpulkan," walaupun ada rasa sakit hati, ada rasa kayak kecewa, ada rasa gimana gitu ya, tapi aku berusaha untuk menerima semua apa yang mereka katakan. Apa yang aku dengar itu ya sebenarnya nggak enak banget gitu ya. Nah itu, karena aku juga melihat di sini bahwasanya, ya semua itu akan apa ya, mengakibatkan, kehidupan kamu akhirnya akan dijauhi orang, tapi semua kamu jangan khawatir, banyak orang-orang yang pintar dan cerdas saat ini. Saat orang-orang sudah berkata yang tidak-tidak tentang kamu, mereka mungkin tidak akan cepat percaya. Mereka mungkin justru akan mencari tahu, benar gitu ya, kebenarannya seperti apa, begitu ya. Nah, jadi itu yang, terbaca dari energi selanjutnya ini. Apalagi yang terbaca selanjutnya ya buat Gemini? Kita akan coba lihat apakah yang akan terbaca selanjutnya buat Gemini. Oke. Oh, banyak sekali. Kita ulang kembali. Kita ambil satu ya. Ada service to other. Nah, ini juga menggambarkan kalau kami itu orang yang baik ya. Kami itu selalu kayak melayani banyak orang. Intinya kamu sebenarnya nggak milih-milih gitu ya. Ini siapa, ini si A, ini si B, enggak. Kamu sama ratakan. Ya, mungkin itu juga sih ya membuat mereka-mereka pada iri sama kamu. Karena banyak juga orang yang menyukai kamu, tapi ada sebagian orang, segelintir orang yang benar-benar tidak menyukai kamu. Terkadang dia kayak menghasut banyak orang ya, begitu. Tapi di sini kamu tetap berbuat baik ya. Menunjukkan sifat empati kamu juga kepada mereka ya. Tujuan kamu adalah untuk supaya mereka itu bisa berubah dan apa yang mereka pikirkan tentang kamu itu ya salah begitu ya. Aku juga melihat di sini ada good fortune. Kamu itu memang terlihat adalah seseorang yang penuh dengan keberuntungan. Kamu itu adalah seseorang yang penuh dengan, hal-hal yang baik gitu ya. Karena kamu sendiri, punya pikiran-pikiran positif yang itu yang membawa kamu, yang menuntun kamu ya, begitu. Dan kamu adalah orang yang enjoy, intinya masa bodoh aja. Adapun orang yang iri, adapun orang yang tidak suka kamu, kamu enjoy aja. Karena hidup ya hidup aku gitu loh. Karena kamu sadar masalahnya bukan pada aku, masalahnya ada pada mereka begitu. Kenapa sih mereka nggak suka sama aku? Kenapa sih mereka ceritain aku gitu? Itu mungkin karena mereka iri, karena mereka nggak mampu seperti aku begitu. Oke, you're fair. Akhirnya kamu kayak menemukan sebuah jalan nih, sebuah jalan untuk mungkin mendekat kepada mereka, masuk ke dalam dunia mereka, tapi untuk membuat mereka berubah. Tidak seperti itu lagi karena sifat seperti itu menceritakan orang di belakang itu, itu kayak apa ya, kayak sesuatu sesuatu yang buruk gitu loh, dan itu dampaknya ke diri kita juga. Nah, itu yang ingin kamu lakukan terhadap mereka-mereka, apalagi mereka itu teman kamu ya, saudara kamu ya. Nah, jadi kamu pengen semua itu bisa berubah. Nah, itu lagi ini yang terjadi pada energi kamu saat ini, tentang, orang-orang yang mereka-mereka yang menceritakan keburukan kamu ya. Semoga apa yang terbaca ini bisa membuat kamu, tercerahkan atau terhibur ya. Nah, gini, mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi, dadah.